upayakan untuk memberitahukan kepada jaksa peneliti yang bakal menjadi jaksa penuntut umum kalau kasus ini disidangkan, dan kita berharap tidak pernah, ya. Jadi ini juga akan berdampak pada penghentian kasus kalau seandainya argumentasi kita ini diterima. Kita tidak perlu repot-repot sidang. Lalu hari Jumat tuh ada yang itu sudah dikirim, wow sudah P21 lagi, sebentar lagi ada ditahan. Itu kalau orang ditranslasikan otaknya kayak gitu deh ya, sama ditranslasi sama dirotasi. Enggak ya, sama sekali enggak. Jadi kita hormat, kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Tinggi. Kalau begitu Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Dalam KUHP yang baru, penghentian perkara itu bermacam-macam sebabnya, ada 10 yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para jurnalis, YouTuber, dan pegiat media sosial lainnya, terima kasih atas undangan press conference yang kami adakan siang ini, hari ini. Kami mau mengupdate perkembangan kasus yang menersangkakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan tadi kami sekitar pukul 10 setelah administrasi baru masuk kira-kira pukul 11 kurang, itu diterima oleh jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena jaksa inilah yang kemudian akan menentukan nasib Dr. Tifa dan Mas Roy selanjutnya. Kita tahu bahwa Polda Metro Jaya sudah memberitahukan bahwa pada tanggal 17 April kemarin, pada hari Jumat, mereka mengatakan sudah mengirimkan berkas P19. Setelah diperintahkan untuk perbaikan, mereka kemudian menyampaikan sudah mengirimkan berkas dan sudah press conference di Reskrimum gitu ya, dari press conference ya. Nah, tetapi tadi kami mendapatkan informasi ya, itu ternyata mereka belum terima berkasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sebentar lagi P21 dan lain sebagainya, itu orang yang tidak tahu kabar sebenarnya, kira-kira gitu, ngarang ya, ngarang itu. Kalau nggak salah pernah disampaikan oleh siapa itu? Ada yang pernah menyampaikan itu? Namanya pakai AA. Oh, pakai AA ya, pakai AA. Nah, kawan-kawan semua, kami yang diterima tadi berlima, saya Refli Harun, kemudian sebelah kanan saya Mas Wirawan Adnan, kemudian Pak Didit Mulyanto sebagai ahli, Didit Wijayanto Wijaya ya. Kok Didit Mulyanto? Dodit Mulyanto itu komika. Kemudian Pak Yasena datang tetapi karena kuota terbatas tidak masuk. Kemudian Ramdan Shah, dan satunya lagi siapa tadi? Sudah ya? Oh ini ada teman kita ya yang juga ikut, tetapi sudah izin juga kan sebenarnya. Dari pihak jaksa peneliti itu ada 5 orang, 6 orang atau 5 orang? Oh 7 orang, ada 7 orang, 3 diantaranya wanita. Jadi buat para wanita, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua yang perempuan, kami mengucapkan Hari Kartini ya hari ini, hari lahir Kartini ya. Dan
pada kesempatan itu kami membacakan secara lengkap apa yang kami sampaikan sebagai sebuah keberatan dalam proses penanganan kasus ini. Akan kami sampaikan nanti highlightnya dan hal-hal lainnya. Tetapi kami sangat senang sekali dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan kami mengapresiasi karena mereka mau menerima kami dan kemudian mendengarkan apa yang kami sampaikan penuh dengan dalam lembar yang nanti saya akan bacakan highlightnya. Dan mereka juga welcome. Mereka mengatakan bahwa mereka bekerja berdasarkan SOP. Dan kemudian yang paling penting adalah mereka menerima apa yang kami sampaikan dan akan mempertimbangkannya, mereka akan mendiskusikannya. Dan mudah-mudahan ini adalah kabar yang baik karena apa yang kami sampaikan ini sangat memperkuat posisi Mas Roy dan Dr. Tifa. Oke, saya akan sampaikan highlightnya. Surat ini tertanggal Jakarta 21 April 2026 hari ini ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk perhatian Asisten Pidana Umum pada Kejati DKI Jakarta. Jadi komunikasi kami kepada Aspidum ya. Perihalnya adalah permohonan untuk beraudiensi dari tim penasihat hukum Roy Suryo dan Dr. T. Fauzia Tiasuma dalam kurung Troya. Jadi Troya itu kami ya. Troya itu Tifa Royce Advocates ya, mengenai keberatan atas pelanggaran KUHAP yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Nanti kita kasihkan ini, nggak apa-apa ya. Nanti kita kasihkan. Kemudian yang menandatangani surat ini 4 orang, saya Refli Harun, kemudian Wirawan Adnan, ini koordinator litigasi Troya, Ramdan Syah, penghubung dari Troya juga, penghubung dengan Kejaksaan Tinggi, dan Kombes Pol Purnawirawan Yaya Satya Negara yang juga tim Troya yang juga tim lawyernya Mas Roy Suryo. Seluruhnya merupakan advokat ya, tergabung dalam tim Troya. Nah, alasan-alasan yang kami sampaikan ya, bahwa sebagaimana telah diketahui publik, pengembalian berkas perkara P19 dari penyidik Polda Metro Jaya atas nama tersangka KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan Dr. T. Fauzia Tiasuma ke Kejaksaan Tinggi di Jakarta telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru. Tadi kami tidak mendapatkan kepastian apakah Kejaksaan Tinggi menggunakan KUHAP lama atau KUHAP baru dalam memproses kasus ini. Berdasarkan pasal 361 huruf A digunakan KUHAP yang lama. Tapi berdasarkan azas lex favorio, di mana kami juga ada perbedaan pendapat sedikit, itu bisa juga digunakan KUHAP baru. Dan ternyata Kejaksaan Tinggi tidak menegaskan apakah dia menggunakan KUHAP lama atau KUHAP baru. Tapi yang jelas, mau KUHAP lama maupun KUHAP baru, batas 14 hari untuk mengembalikan berkas yang harus diperbaiki itu sudah terlewati. Kami mendapatkan konfirmasi kawan-kawan semua bahwa berkas pertama kali disampaikan oleh penyidik pada tanggal 13 Januari 2026. Pada tanggal 20 hari, 7 hari setelah berkas diterima, itu sudah P18, berkas dinyatakan tidak lengkap P18. Lalu pada hari ke-13, yaitu pada tanggal 26 Januari, which is ulang tahun saya, ya, itu berkas dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Kami berasumsi bahwa Polda Metro Jaya harus menerimanya selambat-lambatnya pada tanggal 27 Januari 2025. Karena kalau lebih dari 14 hari akan dinyatakan P21 dan bisa dilimpahkan ke persidangan. Karena itu oke lah, tanggal 13 diajukan, kami berasumsi tanggal 14 mereka terima. Maka dari tanggal 14 sampai dari tanggal 27 ya, sampai hari ini ya, tanggal 21 April di mana mereka belum menerima berkas perkaranya, itu lampaunya waktu itu sudah 2 bulan lebih. Hitung sendiri. Dari tanggal 27 Januari, kita berasumsi jatuh temponya 27 Januari, itu bisa dihitung 27, 28, 29, 30, 31. Ditambah bulan Februari, ya kan? Bulan Maret, karena sekarang bulan April 21. Jadi sudah lebih dari 2 bulan, padahal batas toleransinya adalah 14 hari untuk memperbaiki berkas. Kenapa penting ada time frame seperti itu? Tadi kita sampaikan yang namanya hukum formil dan material,
Jadi formilnya itu adalah hukum acara, materialnya adalah hukum yang diterapkan untuk menersangkakan. Itu sama pentingnya, ibarat two side in one coin. Jadi dari satu mata uang, dua sisi dari satu mata uang yang sama-sama penting. Melanggar hukum acara harusnya berakibat batal demi hukum, null and void. Melanggar hukum materialnya atau menggunakan pasal semau-maunya juga harusnya kemudian membuat kasus ini tidak layak untuk diteruskan. Nah, itu Ini mata uangnya. ini mata uangnya. Jadi itu alasan pertama kami yang kami sampaikan, bahwa sudah lampau waktu 2 bulan, tidak hanya 14 hari. Sehingga sepatutnya itu harus dikembalikan SPDP-nya, surat perintah dimulainya penyidikan, dikembalikan kepada penyidik, dan harusnya kasus ini ya tidak perlu ditindaklanjuti lagi. Selain batas waktu, kami juga mempermasalahkan soal restoratif justice yang diterima oleh Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan Sianipar. Ini nothing personal, ini semata-mata demi penegakan hukum. Terutama yang kami soroti adalah restoratif justice yang diterima Rismon Sianipar. Kenapa begitu? Karena Rismon seperti halnya Mas Roy dan juga Dr. Tifa dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang versi pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman itu 8 dan 12 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru, kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun tidak boleh mendapatkan restoratif justice. Itu syarat objektif yang tidak boleh dilanggar. Nah, dalam hal ini ya, sering kita dengar bahwa restoratif justice ini menggunakan KUHAP yang lama. Perlu kawan-kawan ketahui, di KUHAP yang lama itu tidak ada aturan mengenai restoratif justice. Selama ini yang digunakan adalah peraturan di bawah undang-undang seperti Perpol, peraturan kepolisian. Padahal kalau seandainya kita menggunakan azas lex favorio, di mana yang menguntungkan dipakai, itu harus sederajat. KUHAP lama versus KUHAP baru. KUHAP baru 2025, KUHAP lama 1981. Kalau yang menguntungkan KUHAP lama, silakan pakai. Tapi kalau KUHAP lama tidak ada, maka harus kembali kepada KUHAP yang baru. Tidak boleh turun ke Perpol, itu sikap kami dan yang sudah kami sampaikan. Karena itu kami mengatakan dari satu poin itu saja, restoratif justice yang dikenakan kepada setidaknya Rismon Sianipar itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga seharusnya lah dibatalkan ya. Kemudian kami juga mempermasalahkan penerapan prinsip good governance dan clean government dalam penegakan hukum pidana. Jadi kawan-kawan semua, dalam KUHAP yang baru yang namanya kejaksaan ini memegang peranan penting sebagai dominus litis ya. Jadi mereka memegang bola sekarang ini, dan penegakan hukum sekarang ini memang bergantung kepada kejaksaan. Karena itu kita meminta kejaksaan tinggi melihat ini sesuatu yang objektif. Salah satu good governance dan clean government yang kami ajukan, tata kelola pemerintahan yang baik, adalah berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di mana salah satu pasal yang bisa kita acu adalah pasal mengenai diskresi atau discretional power. Kan selama ini sering dikatakan juga oleh penasihat Kapolri bahwa praktek yang melampaui 14 hari itu udah biasa katanya. Ya kan? Udah biasa lewat 14 hari pengembalian berkas itu. Maka berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau itu dikatakan sebuah diskresi kebijakan, maka diskresi atau kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau diskresi atau kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang, maka itu batal demi hukum seharusnya. Nah, dalam konteks ini, kalau ada praktek selama ini 14 hari itu dianggap sudah biasa, bahkan ada yang katanya 1 tahun, bukan berarti benar. Makanya kami menuntut kebenaran dengan diterapkannya undang-undang secara benar. Baik undang-undang KUHAP
lama dan baru maupun undang-undang administrasi pemerintahan. Itu alasan yang ketiga. Alasan keempat, jadi kawan-kawan semua, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ada gugatan citizen lawsuit yang sekarang sudah berproses mulai dari pendaftaran 17 Maret yang lalu dan kemudian sudah memasuki tahap persidangan di Jakarta Selatan. Ini disampaikan oleh 9 jenderal purnawirawan, kemudian 6 kolonel dan 2 warga sipil biasa. Mereka mempermasalahkan soal manajemen perkara yang diduga ada penyelundupan hukumnya. Salah satunya adalah menggunakan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kita tahu bahwa Mas Roy, Dr. Tifa dikenakan salah satunya ditersangkakan dengan pasal 310 dan 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah yang kemudian berubah menjadi pasal 433 dan 434. Dan kemudian juga pasal Undang-Undang ITE yang kaitannya dengan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Tetapi lucunya Mas Roy dikenakan juga pasal-pasal yang tidak sesuai dengan fakta atau peristiwanya, yaitu ujaran kebencian, pemalsuan dokumen, manipulasi dokumen seolah-olah itu menjadi otentik dan lain sebagainya. Yang celakanya ancaman hukumannya itu tinggi, 6 tahun, 8 tahun, sampai 12 tahun. Dan ini biasa dalam praktik untuk bargaining position agar kemudian sewaktu-waktu bisa ditahan. Nah, dengan adanya gugatan citizen lawsuit ini, kami berharap bahwa proses di kejaksaan setidak-tidaknya harus ditunda sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena kalau gugatan ini dikabulkan, maka seharusnya lah proses penyidikan harus diulang dan tidak boleh lagi menggunakan pasal-pasal yang kita duga sebagai penyelundupan hukum. Tapi kalau soal proses penyidikan harus diulang, nanti mungkin Mas Didit yang banyak terlibat dalam citizen lawsuit itu akan lebih menambahkan, ya. Kemudian yang kelima adalah kawan-kawan semua, from the beginning, dari awal, yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 31 tahun 2014. Kami sampaikan juga tadi kepada pihak jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kenapa begitu? Karena pasal 10 Undang-Undang itu kurang lebih mengatakan yang namanya pelapor, korban, saksi atau saksi korban itu tidak boleh digugat baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksian yang sudah akan sedang diberikannya. Jadi baik past tense, present, ya, maupun future. Dan Mas Roy, Dr. Tifa itu sudah diminta dan diterima sebagai saksi yang akan diajukan oleh tim pembela ulama atau TPUA yang melakukan atau mengajukan mengajukan bahwa ada laporan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi, yaitu pemalsuan dokumen yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2024. Tetapi belum lagi itu selesai prosesnya, tiba-tiba Polda Metro Jaya sudah memproses pengaduan Jokowi. Padahal itu masalah belum selesai, baru dinyatakan selesai pada tanggal 22 Mei. Tanggal 30 sudah berproses. Jadi kami menganggap ini bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, di mana seharusnya saksi, pelapor, korban tidak boleh digugat secara pidana dan perdata. Termasuk tentu saja tidak boleh ditersangkakan, tidak boleh diproses penyelidikan dan penyidikannya sebelum kasus yang dilaporkan atau yang di mana dia akan memberikan kesaksian itu telah berkekuatan hukum tetap. Atau setidak-tidaknya sudah dihentikan. Ini belum dihentikan, mereka sudah diproses untuk dijadikan tersangka pada tanggal 7 November, beberapa bulan setelah pengaduan dari pihak Pak Jokowi. Kawan-kawan semua, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa detail pertemuan tadi yang bisa disampaikan atau diingatkan oleh teman-teman sekalian. Tetapi sekali lagi, kami sangat menghargai Kejaksaan Tinggi yang sudah menerima kami. Tidak banyak formalitas,
cukup dengan komunikasi lisan, kami diterima dan kemudian kami sudah bacakan, juga kami sampaikan keterangan tertulis ini. Mereka kemudian berjanji untuk mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh dalam proses meneliti berkas selanjutnya. Dan yang paling penting adalah ternyata setelah kami konfirmasi, berkas itu belum teradministrasi di Kejaksaan Tinggi. Jadi kalau konferensi pers itu barangkali baru maksud menyampaikan tetapi belum teradministrasi. Kita tidak tahu di mana barang itu disampaikan, apakah salah alamat atau tidak. Itu saja. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Didit dulu ya, atau Mas Wiran Adan. Pak Didit, oke silakan. Ya. Silakan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bang Refli, Mas Roy dan semua di sini. Jadi tadi saya ikut hadir sebagai ahli atau narasumber. Nah, khususnya poin keempat, ada yang namanya gugatan warga negara citizen lawsuit di Jakarta Selatan. Di sini supaya juga masyarakat tidak keliru ya. Ini kok ada beberapa komentar bahwa perdata mencampuri pidana. Ini keliru gitu. Nah, jadi kalau waktu itu Pak Jokowi membuat laporan. Nah, ketika membuat laporan, saya tadi jelaskan kepada jaksa, kami tidak mencampuri, gugatan ini tidak mencampuri, tapi melihat pada saat laporan dibuat, ada narasi peristiwanya. Narasinya apa? Nah, saya pun sebagai ahli ketika diperiksa dalam perkara pidananya Mas Roy, jadi di sana jelas ada video-video dan sebagainya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Artinya apa? Yang jadi masalah adalah pencemaran nama baik, apakah itu melalui fitnah atau pencemaran nama baik biasa. Namun ada beberapa pasal, yaitu pasal yang khususnya kita fokus di 32 ayat 1 dan 35 Undang-Undang ITE. Nah, saya bilang coba dilihat, karena saya hadir juga pada saat gelar perkara tanggal 15 Desember. Di sana tidak ada narasi dari laporan itu. Jadi kita tidak bicara soal material. Kita nggak masuk ke sana. Nah, pada saat membuat laporan harusnya ada narasi di laporan itu. Itulah namanya manajemen penyidikan yang benar, karena ada tim konseling waktu menerima laporan. Jadi jangan narasinya adalah peristiwa penipuan atau penggelapan, tapi pasalnya terselip pasal pembunuhan. Nah, kan repot itu. Jadi harus apa yang diterapkan pasal-pasalnya adalah sesuai dengan peristiwanya yang dibuat laporan, narasi-narasinya. Itu aja sebenarnya gugatan citizen lawsuit. Nah, ketika gugatan ini dikabulkan, artinya pasal-pasal itu kalau diterapkan ada unsur melawan hukumnya. Saya tadi sampaikan, kalau demikian alangkah bijaknya seharusnya penegakan hukum sesuai dengan pasal 139 KUHP yang baru atau pasal 81 KUHP yang lama. Dan kalau kita melihat perma, itu perma itu ada nomor 1 tahun 56 dan nomor 4 SEMA nomor 4 tahun 80 mengatur apabila ada perselisihan prajudisial maka pidana ditunda baik daluarsanya maupun penyidikannya. Nah, seharusnya demikian. Coba dibayangkan kalau seandainya sudah masuk ke dalam surat dakwaan, misalnya kemudian ada 6 pasal. Nah, itu kan repot. Ternyata gugatan citizen warga negara ini dikabulkan. Artinya ada 4 pasal harus rontok itu di sana karena tidak ada narasi. Jadi bukan masalah pengembangannya, tidak ada narasinya di waktu membuat laporan. Nah, jadi kita tidak menyoal pemeriksaannya, penyidikannya, tidak. Waktu menerima laporan tersebut, itu yang pertama. Kemudian tadi saya sampaikan juga pada saat itu ada surat dari Polda yang diterima tanggal 30 Maret. Ada perubahan pasal. Jadi dari Polda dikirim ke Kejaksaan Tinggi.
Di sana setiap terlapor atau tersangka diberikan tembusan. Jadi kita bisa baca. Jadi pasal-pasal yang dikenakan itu berubah menjadi, nah ini anehnya, menjadinya harusnya kan tadinya kan 310 311 itu berubah menjadi tetap 310 KWP, dan 434 itu kan sebelumnya kan 311. Nah itu saya ingatkan kepada tim kejaksaan ya, jaksa peneliti, tolong dilihat itu suratnya. Kemudian di sana ada beberapa pasal, yaitu 242 KWP baru, 243 KWP baru, 246 KWP baru. Kalau 246 itu perubahan dari pasal 160 KWP. Tapi 242 itu adalah pasal di mana ujaran kebencian secara offline, 243 secara online, cyber. Nah, 243 ini seharusnya menjadi perubahan dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, di sini menarik. Kita temukan dari tim Troya menemukan, kemarin kita saling berdiskusi. Jadi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE pada undang-undang terakhir ada undang-undang tahun 2019. Tadi saya sampaikan, tolong dikaji oleh kejaksaan. Itu dinyatakan dalam KWP baru dirubah menjadi pasal 243. Nah, KWP tahun 2023. Undang-undang yang dirubah adalah tahun produksi 2019. Tiba-tiba 2024 pasal 28 ayat 2 ini dilahirkan kembali di Undang-Undang ITE. Nah, sekarang dengan isinya, kontennya yang berbeda, unsur-unsurnya. Jadi ini pertanyaannya adalah, sebenarnya kalau dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 2000 Undang-Undang tahun 2019 yang sudah berubah 243 sebagaimana tertera dalam surat panggilan, pemberitahuan dan sebagainya, artinya apa? Sudah tidak sah. Dan ini timbul problematika yang baru karena ada, ya maaf ngomong, kita bicara ada anak haram di sini. Anak haram yang tahun 2024 lahir. Karena sebenarnya pasal tersebut sudah dinyatakan dicabut. Bagaimana dia bisa lahir kembali? Nah, ini problematika yang baru sebenarnya. Nah, itu tadi kita minta kaji. Surat itu apakah dapat diterima sah? Kemudian dari teman-teman juga mengingatkan, dan pihak kejaksaan syukurlah memberi respon yang baik ya, bahwa mereka akan sesuai SOP dan mengikuti pedoman-pedoman yang harusnya mereka ikuti. Demikian ya tambahan dari saya. Terima kasih. Nanti kalau nggak mengerti tanya ya, biar ada klarifikasi. Silakan Mas Wirawan Adnan. Terima kasih. Jadi pada pokoknya itu tadi kami itu diterima oleh jaksa peneliti. Mereka ini adalah calon penuntut umum dan harapan kami seterusnya menjadi calon saja, menjadi penuntut umum ya. Nah, perlu diketahui kawan-kawan bahwa pengendali perkara ini atau dominus litis tadi yang telah disebutkan oleh Mas Refli itu adalah jaksa peneliti ini layak dan tidaknya perkara ini disidangkan, yang meneliti adalah mereka ini yang tadi bertemu dengan kami. Nah, kedatangan kami itu maksudnya adalah memberi pendapat hukum bahwa perkara ini pada dasarnya tidak layak. Tidak layaknya itu indikatornya itu ada beberapa yang penting, antara lain melampaui batas waktu P19-nya itu ketika diberikan petunjuk seharusnya dikembalikan dalam waktu 14 hari. Tadi disampaikan oleh Mas Refli lebih dari 14 hari, bahkan lebih dari 60 hari. Jadi menurut pendapat kami inilah indikator sebetulnya tidak layak disidangkan, no case ya, sebetulnya penyidik itu no case. Jadi pengendali perkara ini adalah bukan
bukan penyidik, cuma hanya yang ingin kami sampaikan adalah pengendali perkara ini adalah jaksa peneliti. Kalau menurut penelitian mereka ini perkara tidak layak, ya dikembalikan. Nah, tadi kedatangan kami mengisyaratkan bahwa ada keyakinan itu ya untuk dikembalikan, dan tadi juga Mas Didik juga menyampaikan bahwa perkara ini juga antara lain kalau tidak dikembalikan adalah untuk ditunda, karena menurut asas prejudicial gesell tadi ya, dan atas dasar asas ultimum remedium, kalau ada perkara itu perkara pidana itu adalah obat terakhir, solusi terakhir. Perkara perdata harus diselesaikan lebih dulu, dan saat ini sedang ada perkara perdata perihal yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga di Pengadilan Negeri Surakarta yang masih belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Begitu. Terima kasih, Mas Refli. Oke, silakan Ramdan mungkin mau menyampaikan sesuatu tambahan. Cukup. Jadi sebelum Mas Roy ya, tadi jangan sebelum Mas Roy menutup dengan doa dan kaosnya apa, nggak ada kaosnya. Jadi kita jangan salah sangka. Jadi waktu pertemuan tadi Mas Roy tidak ikut masuk, bukan karena apa-apa, tetapi Mas Roy memang pihak yang langsung terkait dengan perkara. Kalau kami advokat ini penegak hukum, jadi advokat berdiskusi sama jaksa, sesama penegak hukum itu sesuatu yang tidak dilarang, ya. Karena itu Mas Roy sebagai pihak yang berkepentingan tidak ikut, jadi menunggu di luar. Yang kita bicarakan itu adalah bagaimana menegakkan hukum formilnya, terutama prosedur itu, SOP itu dipatuhi, itu satu. Yang kedua, mungkin teman-teman bertanya, loh kalau begitu Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Di dalam KUHP yang baru, penghentian perkara itu bermacam-macam sebabnya, ada 10 yang terbaru. Dan salah satunya pemberhentian demi hukum. Karena kami menganggap bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga seharusnya kasus ini ya sudah dihentikan karena sudah bertentangan dengan hukum. Bahkan sejak awal ketika dilakukan penyelidikan sudah salah, karena yang ada di Barreskrim belum dinyatakan dihentikan atau berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada niat untuk kemudian restoratif justice, menyerah dan lain sebagainya. Justru kita ingin menegakkan hukum, membuktikan bahwa apa yang dilakukan penyidik itu melanggar hukum. Apa yang dilakukan penyidik itu bertentangan dengan hukum yang ada. Karena itu sebagai advokat, ya kami juga ingin menegakkan hukum yang benar dan selurus-lurusnya. Oke, itu satu. Adapun mengenai ijazah dan lain sebagainya, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami mendorong agar ada pembuktian yang adequate, yang memadai terhadap kebenaran apakah ijazah palsu atau tidak. Nah, salah satunya tentu dari forum yang memang pembuktian ijazah tersebut, yaitu misalnya citizen lawsuit yang walaupun kemarin dinyatakan tidak dapat diterima atau di NO, bukan berarti kemudian tidak bisa dilakukan proses banding atau bahkan nanti kasasi. Kita akan lihat. Dan bukan tidak mungkin juga nanti ada pengaduan-pengaduan yang terkait dengan laporan baru, laporan pidana baru yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran hukum pidana yang nyata dengan ditemukannya fakta-fakta atau bukti-bukti baru melengkapi bukti-bukti sebelumnya. Termasuk juga misalnya spesimen ijazah yang disampaikan oleh KPU dan KPUD. Sementara kasus Mas Roy dan Dr. Tifa sekali lagi bukan kasus pembuktian ijazah, tapi kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Karena itu kita dari awal mengatakan itu bukan kasus pembuktian ijazah. Sehingga langkah yang kami tempuh adalah minta kasus ini dihentikan karena sudah melanggar hukum. Itu ya kawan-kawan sekalian, agar kemudian tidak salah. Ya. Dan kami juga tidak ingin bahwa klien kami ini kemudian dengan sebab-sebab tertentu
dengan semena-mena kemudian ditahan atau diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Silakan Mas Roy untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih Mas Refli dan kawan-kawan penasihat hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sudah disampaikan dengan sangat baik ya. Saya dan juga Dr. Tifa ya dalam tim ini ya, kebetulan kemarin Dr. Tifa mengikuti betul rapat sehari kemarin sebelum akhirnya tindakan kami pagi hari ini ke Kejaksaan Tinggi itu dilaksanakan. Jadi semua di bawah kontrol dan mekanisme. Juga saya berkomunikasi dengan pejuang-pejuang lain ya. Saya berkomunikasi dengan Mas Rizal Fadila, dengan Mas Rustam Effendi dan Bu Kurnia yang sebentar lagi saya juga akan ketemu dengan mereka di salah satu tempat ya. Artinya apa? Semua itu dalam langkah yang sama. Dan hari ini kita benar-benar membuat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu senafas dengan peringatan Hari Kartini hari ini. Kenapa senafas dengan Hari Kartini? Tahu nggak Hari Kartini itu namanya siapa? Namanya harum. Ya, kan ada di lagunya tuh. Harum namanya. Gitu. Jadi hari ini kita membuat Kejaksaan Tinggi itu harum namanya. Karena apa? Supaya tidak ada celometan macam-macam, supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Wah, itu ngapain itu? Roy Suryo datang kirim-kirim WA segala. Kami tidak kirim WA kayak gini nih. Assalamualaikum Pak Yadi, TB saya Arif, insya Allah kami silaturahmi. Enggak, kami enggak kirim kayak gini nih. Ini WA ke Pak JK. Oke. Ya, oleh Arif dan 7 temannya, ada dokter. Kok ada gambar saya di sini? Enggak, ini gambarnya live ini. beda live. Ini multitasking ya. Terus ada dokter lain lagi, saya baru tahu nih ada dokter Vivian nih, baru tahu ya. Enggak, ini sampingan aja. Kami tidak secara ceroboh mengirimkan semacam enggak. Kalau kemarin nih sekaligus koreksi dikit ya. Kalau kemarin Pak JK sempat ngomong, Roy Suryo juga kirim. Saya nggak kirim kayak gitu ya. Itu Pak JK ingin mengucapkan respon, tapi kemudian munculnya nama saya. Nggak apa-apa, santai aja. Tapi artinya kita sangat hormati dan kita sangat apresiasi pihak Kejaksaan Tinggi DKI yang sudi menerima tim dari kami. Ada 5 orang tadi kuasa hukum dari kami yang datang dan berkonsultasi dengan sangat baik. Dan inti yang diperoleh itu tadi. Sampai dengan detik tadi, ya artinya itu sudah hari Selasa. Padahal kita dengar semua kan, minggu lalu hari Jumat tuh ada yang itu sudah dikirim. Wow, sudah P21. P21 kalau di Akhir April. sebentar lagi ditahan. Itu kalau orang ditranslasikan otaknya kayak gitu itu ya. Sama di translasi sama dirotasi. Enggak ya, sama sekali enggak. Jadi kita hormat, kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Tinggi, dan tadi juga beliau mengapresiasi langkah kita di dalam mengajukan keberatan-keberatan yang ada, karena itu sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya begitu ya. Jadi kalau ada sekian hari itu terima, sekian hari itu harus nanti balik lagi, harus terbit SPDP baru atau tidak, atau ditolak, atau nanti P19 mati istilahnya, atau nanti berhenti di situ. Ya itulah hukumnya begitu. Tidak seperti ada, oh itu biasa kok, ada yang sampai setahun. Penasihat apa lah, kalau penasihat korpsnya kayak gitu ya korpsnya rusak, kalau penasihat ahlinya sukanya mundur-mundur kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi langkah dari tim kuasa hukum Troya hari ini ya, dan juga sudah atas sepengetahuan juga dari tim kuasa hukum saya di tim yang lain ya. Ini sesuai dengan apa yang ada. Kami tetap ingin membuktikan kepalsuan 99% ijazahnya Jokowi. Itu clear ya. Tidak ada yang namanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila, Rustam Effendi dan Kurnia Triwani nyerah meminta pengunduran. Enggak. Ini demi hukum. Jadi kalau perkara ini harus berhenti demi hukum, misalnya apa? Sudah terlalu mengembang. Hari ini saya dengar pada saat yang sama Pak JK juga sedang melakukan konpres dengan teman-teman ex pejuang Poso dan lain. Ya itu hak beliau. Karena beliau benar-benar waktu itu berjuang untuk mendamaikan kita. Kok malah ada orang-orang kayak Ade Armando ya, kemudian si siapa itu yang diusir dari Rakyat Bersuara itu, si janda itu ya, Abu Gosok itu ya, itu kemudian yang dilaporkan, silakan kalau itu dilaporkan ya. Tetapi kemudian kita dan itu kalau semakin meluas, maka memang negara harus ada. Negara harus hadir kalau perkara ini semakin luas, dan memang sengaja diperluas ya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, pihak-pihak yang mengobok-obok
perkara ini ya tidak mencontoh DKI Jakarta. Jadi kalau Kajari DKI itu membuat ini dengan sangat bagus, Pemprov DKI juga membuat bagus, yaitu dengan menertibkan ikan sapu-sapu ya. Nah, itu jadi membuat bersihnya saluran. Nah, ini Indonesia harus dibersihkan dengan apa? Lakukan ya penegakan hukum yang clear terhadap perkara ini. Apa itu penegakan hukum yang clear? Dibuat jelas, dibuat terang, segera selesaikan ya. Bagaimana caranya? Itu kita persilahkan kepada para kuasa hukum. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan salam dari kami. Memang kami sebagai prinsipal sangat mendukung tadi, dan tadi saya ada, tapi saya tahu diri untuk tidak kemudian ikut-ikutan gitu ya untuk masuk ya. Dan kemudian Dr. Tifa juga kemarin seharian sudah juga menitipkan beberapa pesan, dan itu ada di dalam risalah kita yang ada. Dan kita juga tidak celometan, kita juga sembarangan kirim-kirim WA kayak gini nih misalnya ya gitu. Nanti WA-nya saya jelaskan di dalam salah satu acara nanti malam ya. Oke, saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan lagi kepada koordinator tim kuasa hukum kami, Mas Refli Anun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada kaos hari ini. Nggak ada kaos ya. Tapi itu salah. Bukan Harun namanya, tapi Harun namanya. Pakai N belakangnya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pakai mic bisa nggak? Sebagai mic. Oh iya, dengar. Biar dengar. Atau saya ulangi pertanyaan nanti. Ya. 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 Demi hukum. Ya, tadi teman dari iNews mengatakan kenapa tidak diajukan pra peradilan. Pertama saya ingin jawab ya, di antara kita penasihat hukum itu selalu berdiskusi, dan diskusinya itu didasarkan perkembangan yang ada, perkembangan kasus yang ada, dan didasarkan pada kemauan atau concern dari prinsipal. Ada beberapa di antara penasihat hukum yang mengatakan pra peradilan, ada yang mengatakan tidak. Tapi ketika dibalikkan kepada prinsipal, para prinsipal Dr. Tifa dan Mas Roy mengatakan untuk sementara di hold dulu, kan gitu ya. Nah, jadi kalau prinsipal belum berkenan, tentu kita tidak akan melangkah lebih jauh. Itu alasan yang sangat objektif. Alasan kedua adalah kita sedang mengupayakan untuk memberitahukan kepada jaksa peneliti yang bakal menjadi jaksa penuntut umum kalau kasus ini disidangkan, dan kita berharap tidak pernah ya. Jadi ini juga akan berdampak pada penghentian kasus kalau seandainya argumentasi kita ini diterima. Kita tidak perlu repot-repot sidang kalau kasus ini kemudian tidak dilimpahkan ke pengadilan, kan begitu. Jadi upaya itu satu demi satu, step demi step. Tetapi tentu kita bersiap untuk hal-hal lainnya. Pra peradilan kita bersiap, kemungkinan lain juga kita bersiap, ya, membangun argumentasi kita juga bersiap. Tapi langkah yang kita lakukan hari ini adalah langkah mendatangi Kejaksaan Tinggi, karena kalau ibarat permainan sepak bola, bolanya sekarang ada di Kejaksaan Tinggi DKI. Karena bolanya ada di mereka, dan mereka punya kewenangan untuk menyetop kasus ini sebagai dominus litis tadi. Dari hakim praper itu. Ya, maka kemudian tentu kami menjadikan itu sebagai option pertama dulu, gitu ya. Jelas kan? Gitu. Oke, ada lagi ya. Ya, silakan, Mbak. Nah, terhadap penjelasannya ada yang mau menambahkan nggak? Cukup lah. Cukup ya? Oke, silakan. Silakan, Mbak Buru. Ya. Enggak. Kemarin Pak Jokowi juga memberikan isyarat bahwa kalau untuk Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa itu nggak ada kesempatan RJ, tanggapannya. Oke. Ini Rosyuro itu yang ini apa yang ini? Oh, yang ini. Pertanyaan menarik ya, karena tadi mungkin nggak terdengar karena nggak ada mikrofon. Jadi katanya dari tembok ratapan mengatakan nggak akan memberikan RJ. Siapa yang minta RJ ke sana? Nggak sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya,
sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ terserah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak. Kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Maka waktu itu kita tempuh jalan dari MK. Meskipun belum diterima karena ada yang kurang pas, nggak apa-apa. Kita nanti masukkan lagi. Dari citizen lawsuit ya. Terakhir harusnya NO itu kan di awal ya. Need overclock itu kan harusnya di awal. Tapi kenapa tiba-tiba ditaruh di belakang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih CLS yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Purnawirawan TNI. Banyak jalan itu. Termasuk juga kita memvalidasi, memverifikasi aturan-aturan baik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang ternyata kita buktikan kan hari ini ada seorang yang bohong lagi tuh. Setidaknya orang itu udah bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang lo mengatakan sudah limpah, kemudian sudah P21. Loh P21 yang berkehendak melakukan P2 yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya kok. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana gitu loh. Jadi artinya kita itu menerapkan hukum itu dengan benar, dengan detail. Kenapa saya sedikit tambahan. Kenapa tidak kami melakukan praper ya atau pra peradilan? Praper itu hanya salah satu langkah. Dan praper itu pilihan ya. Tidak mesti harus praper. Karena praper itu misalnya menggantungkan perkara ini di bawah satu hakim tunggal dengan waktu pemeriksaan yang hanya seminggu. Apa rela perkara yang panjang ini yang sudah setahun diperkarakan, dilaporkan dan kasusnya sudah hampir 13 tahun hanya diputus selama seminggu oleh seorang hakim tunggal praper? Enggak. Kita enggak akan mempertaruhkan hal semacam itu. Kita akan taruh nanti kalau misalnya ini dipertaruhkan di sidang yang benar. Tapi sidang yang benar pun itu pun sidang untuk pengujian ijazahnya. Ijazah itu adanya di CLS. Jangan salah. Bukan di sidang pencemaran nama baik yang terus-menerus katanya dilakukan dan saya akan bawa ijazahnya. Bohong itu. Enggak ada itu. Berkali-kali sudah ada kesempatan untuk membawa ijazahnya, enggak pernah dibawa kok. Gitu. Jadi artinya sekali lagi saya jawab ya bahwa untuk RJ ya kalau bahasa anak muda sorry Mac gitu ya. Kita enggak akan RJ ya. Itu ya. Ya enggak usah nawar-nawarin RJ lah gitu. Enggak usah juga desak-desak, enggak usah nawarin umroh, enggak usah desek-desek kami sampai ke kamar kecil. Mau RJ enggak gitu ya. Atau enggak usah nawarin macam-macam ya. Enggak ada sama sekali soal itu ya. Terima kasih. Iya. Oh, dikit Pak Didit, silakan. Masalah praper ya. Iya, masalah praper. Jadi begini, saya lengkapi ya pertanyaan yang masalah praper. Tadi Pak Refli kan alasan saat ini tidak mengambil langkah-langkah pra peradilan. Kemudian seperti tadi juga Mas Roy bilang, apa iya tidak rela lah selama 7 hari dikorbankan dengan ketidakpastian apakah bisa dikabulkan atau tidak praper. Nah, saya lengkapi. Jadi gugatan CLS ini bukan praper, bukan pra peradilan. Gugatan CLS ini adalah mengenai penyeludupan pasal. Karena ada pasal yang waktu dilaporkan peristiwa yang dibuat di dalam laporan polisi itu tidak sesuai dengan pasalnya. Nah, jadi Polda ini diminta melakukan koreksi bahwa nanti harus juga terbit aturan yang tidak lagi membolehkan adanya penyeludupan pasal. Kalau dikabulkan, berarti ada 4 pasal yang jadi masalah yang bersifat melawan hukum. Pasal 27A, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, pertanyaannya, apakah setelah dikabulkan oleh CLS, kemudian 4 pasal itu akan rontok dengan otomatis? Tidak. Jadi perdata tidak bisa mencampuri pidana. Jadi apa manfaatnya? Nah, setelah gugatan CLS ini dikabulkan sampai inkrah, barulah kita praper. Itu ada kepastian.
Jadi 4 pasal itu berarti benar-benar dinyatakan sebagai pasal selundupan, artinya baru kita praper. Kita tidak lagi seperti Mas Troy bilang tadi mengorbankan 7 hari dengan satu hakim tunggal, kemudian kita mengorbankan semuanya dengan ketidakpastian. Tapi kalau sudah itu akan menjadi kepastian hukum. Karena putusan pengadilan CLS mengakui dan mengabulkan ada 4 pasal yang diselundupkan, artinya kita praper untuk dirontokkan itu 4 pasal. Ya. Nah, jadi kita jangan sia-sia melakukan tindakan-tindakan yang tidak jelas kadang-kadang. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk praper tadi ya, kita tentu menunggu timing, waktu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita pasti akan mengajukan praper. Saya tidak mau menyebutkan kondisi tertentu apa, karena tidak bagus kan, the worst skenario-nya. Tetapi untuk hari ini, untuk saat ini kami masih belum melihat kondisi itu, karena kami masih bisa beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi dan itu merupakan prioritas pertama. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Cukup ya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mau doorstop silakan. Tetapi yang paling penting adalah kami berbahagia hari ini. Mudah-mudahan ini pertanda baik terus-menerus ya. Ya, amin. Bahwa harapannya bahwa kasus ini betul-betul dihentikan dan SPDP-nya dikembalikan, dan kemudian nanti energi Mas Roy, Dr. Tifa bukan lagi dikejar tapi mengejar ijazah palsunya, kan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.